Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian, sungguh kita tidak bisa mengerti, ya. Ya memang seharusnya sih bisa mengerti. Yang saya maksudkan adalah bahwa doktrin Tritunggal ini, ya, kenapa masih dipakai oleh orang-orang modern saat ini, bahkan diimani, gitu. Ini kan doktrin dari seorang primitif, si Tertullianus. Ini tidak main-main, ya. Ini bukan masalah pintar atau bodoh, ya. Bukan masalah kebanggaan, ya. Kebanggaan bahwa saya sudah memiliki gelar master, bahkan doktor, bahkan saya sudah punya sekolah teologi, ya. Bukan itu. Ini masalahnya adalah kematian kekal atau hidup kekal. Nih coba dipikirkan coba, ya. Itu oleh para pendeta Tritunggal tuh. Ya. Kalau mengajarkan sesuatu, ya, di luar Alkitab, ya, yang bertentangan dengan Alkitab, binasa. Tahu? Jangan, ini bukan kebanggaan atau kesombongan, bukan itu. Ya. Kalian punya 3 Allah. Kalian bilang satu. Coba renungkan itu doktrinnya. 3 pribadi yang berbeda tetapi satu Allah, satu hakikat. 3 pribadi yang berbeda menjadi satu, itu adalah kesatuan, bukan satu. Mengerti? Alkitab mengatakan Allah satu, bukan kesatuan. Jadi apapun juga alasan kalian, diputar-putar apapun juga doktrin ini, tetap mengatakan bahwa kalian itu punya Allah 3. Karena beda-beda. Satu pribadi berbeda dengan pribadi lainnya. Itu fitnah lagi. Orang modern mempercayai pemikiran orang primitif. Mana ada Allah pribadi? Kalian ini kalau berbicara mengenai Allah, pasti yang langsung loading di pikiran tuh, Allah itu dimensinya sebesar manusia, betul kan? Apalagi kalau berpikir, oh Yesus duduk di samping Allah, di samping kanan Allah. Kalian berpikir bahwa Yesus itu seperti manusia, sebesar manusia. Ya, manusia lalu digambarkan muda. Lalu Allah diperlihatkan seperti Bapa, ya, sebesar manusia juga, tapi lebih tua. Tapi yang lebih lagi menghina, menghujat, Roh Kudus sebesar burung. Allah apaan seperti itu? Bagaimana dia bisa menopang ciptaannya? Coba baca di Yeremia 23 ayat 24. Sebelumnya baca dulu di Yohanes 4 ayat 24. Ya. Allah itu roh. Tahu? Allah itu bukan fisik. Kenapa? Karena daging dan darah, ya, darah dan daging itu tidak diterima di sorga. Sorga itu roh, tahu? Jadi yang di sorga itu Allah itu roh, bukannya fisik. Yeremia 23 ayat 24.
Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikian firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikian firman Tuhan. Bagaimana mendefinisikan Allah ya? Yang roh itu, dia memenuhi langit dan bumi. Dia tidak sebesar manusia. Nih, pakai ini nih. Ya. Itu Allah. Sebab itu dia mengetahui apapun yang terjadi. Tidak seperti iblis. Setan itu kan sebesar manusia ukurannya. Dia tidak mungkin kalau ada dia ada di Jakarta, dia pada saat yang sama dia tidak mungkin ada di Bandung, Bogor, Jakarta, Belanda, tidak mungkin. Karena dia sebesar manusia. Nah, bagaimana dia bisa mengetahui kejadian di luar? Dia punya struktur organisasi. Baca di Efesus 6. Saya bacakan ini ayatnya. Ya. Efesus 6 ayat yang ke-11. Yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah iblis, melawan penguasa-penguasa. Ini penguasa iblis, karena kan bukan darah dan daging. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Itu strukturnya. Mengerti? Kalian jangan mengecilkan Allah. Allah kalian bilang Allah itu pribadi. Ya. Pribadi tidak bisa dikenakan kepada Allah. Itu hanya bisa dikenakan kepada manusia. Tidak ada Allah pribadi di Alkitab. Itu yang dikatakan sesat. Karena kalian tidak mengerti kitab suci. Yesus yang mengatakan kalian sesat. Jadi ini sesuatu yang luar biasa ya. Kalian punya 3 Allah, tetapi tidak ada satupun namanya. Tetapi anehnya, pada saat kalian berdoa, ya, mengusir setan, ya, berdoa minta kesembuhan, kalian berdoa dalam nama Yesus. Jangan dong. Kalian tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan Allah. Kalian harus berdoa dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu. Jangan berdoa dalam nama Yesus. Karena Yesus saat ini dia adalah satu-satunya Tuhan Allah. Ya, 1 Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 20. Dia adalah Allah yang esa. Baca di Yudas 1 ayat 25. Dan juga tadi di Efesus Efesus 1 ayat 17 ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus. Apalagi? Alkitab mengatakan Tuhan Allah adalah Yesus Kristus. Bukannya Bapa, Anak Roh Kudus. Kalian hanya mendasarinya, membangun iman di atas pemikirannya si Tertullianus. Bangunlah iman di atas para nabi dan rasul dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Mengerti? Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Dasar pengajaran itu adalah batu penjuru. Dasar iman itu adalah Yesus. Mengerti? Tapi kalian bangun iman di atas dasarnya pemikiran si Tertullianus, Bapa, Anak, Roh Kudus. Lalu kalian ajarkan membawa orang sesat.
Nama Allahnya aja tidak ada. Alkitab jelas mengatakan Tuhan Allah adalah Yesus Kristus. Jelas. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Lalu dia menjadi manusia, namanya Yesus. Mati di kayu salib. Bangkit naik ke surga, ya kembali. Namanya Yesus. Itu Tuhan. Tuhan Allah. Nah kalau Bapa dari mana munculnya? Tidak ada. Tiba-tiba muncul di tengah-tengah. Dalam Yesaya 63 ayat 16. Itu pun Bapa itu banyak. Ya. Itu pengakuan atau sebutan orang Israel bahwa Allah itu Bapa kami. Ingat, jangan dibalik. Bukan Bapa kami adalah Allah. Bukankah engkau, orang Israel ini, melalui Yesaya, bukankah engkau Bapa kami? Dia mengatakan kepada Allah. Zaman dulu pun sudah ada pertengkaran antara mengenai Bapa ini. Karena orang Israel terlalu sibuk, orang Yahudi terlalu sibuk dengan adat istiadat yang mereka nanti disebut Talmud. Sehingga pada saat kedatangan Mesias mereka tidak tahu. Pada saat Yesus, ya, firman yang adalah Allah menjadi manusia, mereka tolak. Padahal manusia itulah Bapa yang kekal. Yesaya 9 ayat 5, itu manusia. Dan setelah mati, bangkit, dan naik ke surga, dia kembali menjadi apa? Wahyu 1 ayat 8. Alfa Omega. Tahu Alfa Omega? Allah segala abad, sebelum segala masa. Sekarang sampai selama-lamanya. Alfa Omega itu ya, huruf Yunani. Yang awal dan yang akhir. Yang awal, sebelum segalanya ada, dia sudah ada. Dan dia mencipta. Yohanes 1 ayat 3. Kolose 1 ayat 16. Dia mencipta sebelum menjadi manusia. Lalu dia menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Karena manusia sudah berbuat dosa. Kenapa dia menjadi manusia? Karena dia ya, akan menjadi tebusan manusia berdosa itu. Mengerti? Setelah dia melakukan itu semua, dia mati, dia bangkit, dan kembali ke surga. Dia sebagai Allah. Jelas asal usulnya. Yesus itu asal usulnya jelas. Nah, kalau Bapa dari mana asal usulnya? Yesus katakan kepada orang Yahudi, ya, kau sombong, ngaku-ngaku anak Allah, ya kan? Tapi tingkah lakumu tidak seperti apa yang diperintahkan Allah. Apa kehendak Allah? Ialah percaya kepada anak. Anak itu siapa? Yesus. Tetapi mereka menolak Yesus, mereka ingin membunuhnya. Sebab itu Yesus katakan, iblislah yang jadi bapakmu. Itu. Jadi kalau para Tritunggal menolak, ya, menolak Yesus sebagai Tuhan Allah, iblis yang jadi bapakmu. Tahu? Inilah, makanya saya katakan ya, teologi tidak mampu menjelaskan Alkitab. Jangan sombong. Ya. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Ya. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus Kristus. Yang mengilhami Nabi dan Rasul menulis Alkitab adalah Yesus Kristus. Ya. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Baca itu. 2 Timotius 3 ayat 16. Dengan demikian, yang bisa membukakan pikiran kita ya mengenai kitab suci ini hanya Yesus, bukan dosenmu, tahu? Bukan pendetamu, tahu? Yang bisa membukakan pikiran ini bukan rektor-rektor apa tuh, teologimu, bukan. Melainkan hanya Yesus. Lukas 24 ayat 45. Maka saya bilang bertobatlah. Renungkan itu, doktrin sesat itu. Tidak sesuai dengan Alkitab. Buang itu sampah. Itu sampah.
Kenapa sampah? Di sampah itu banyak virus, tahu? Sehingga menyumbat aliran-aliran dari firman Tuhan itu tersumbat. Karena kalian tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan Allah satu-satunya. Dengan demikian kalian ajarkan kesesatan-kesesatan itu dari mimbar. Kalian tarik orang-orang yang kalian kasihi, tahu? Orang tua, istri, suami, anak, kakak, adik, cucu, kalian tarik. Dengan kesombongan kalian ajarkan itu semua kesesatan. Kalian binasakan mereka. Bertobatlah, duduk diam. Berdoa kepada Yesus yang adalah Roh Kudus. Nah, kalian ngotot nih ya. Matius 28 ayat 19. Saya bacakan ini. Matius 28 ya, ayat 19. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Bukan jemaatku, bukan jadikan jemaatku, bukan menjadikan dombaku, tetapi jadikan muridku, murid Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu bukan nama Allah. Masa nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Tidak. Masa Allah itu Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Bukan. Tetapi baptislah mereka dalam nama Bapa. Siapa nama Bapa? Yohanes 17 ayat 12. Yesus. Siapa nama anak? Ya, fisik itu ya, yang dilahirkan oleh Maria. Lukas 1 ayat 31. Yesus. Dan siapa nama Roh Kudus? Ya, yang akan diutus itu. Dalam Yohanes 14 ayat 26. Yesus. Ini mengacu nama Yesus. Lalu baca ayat dari Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadikan mereka murid, lalu diajar. Kan murid kan harus diajar. Apa yang Yesus perintahkan kepada kita. Kita ajarkan kepada mereka. Bahwa saat ini Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar. Itu yang harus diajarkan. Injil Kristus itu. Ya. Dan baca selanjutnya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kalau Yesus itu fisik, masih berdoa kepada Bapa seperti yang kalian pikirkan itu, bagaimana mungkin Yesus bisa menyertai orang percaya, 1.000 orang percaya, 100 orang percaya, 1 juta orang percaya, bagaimana dia bisa menyertai kalau dia bukan roh? Dia adalah Roh Kudus saat ini. Allah itu roh. Firman itu Allah. Dengan demikian, firman itu roh. Tahu? Alkitab jelas mengatakan ini. Ya. Buang itu, teologi sampah, buang itu. Ya, kalau kalian menjadi seorang pendeta, pendeta adalah pemberita Injil. Pemberita Injil bukan pemberita buku. Ya. Karena Injil itu adalah Yesus. Injil sudah diberitakan kepada Abraham. Bagaimana mungkin buku yang belum terbit sudah diberitakan kepada Abraham? Mengerti? Jadi, sekali lagi saya ingin katakan, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Jangan pernah kena virusnya doktrin Tritunggal itu maha sesat. Siapapun yang memberitakan harus cross-check kepada Alkitab. Karena Alkitab adalah satu-satunya kitab suci di kolong langit ini. Ilham dari Yesus Kristus. Sembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Maka Bapak Ibu akan selamat. Shalom.